Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadiin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Selamat pagi teman-teman siswa-siswi MTS Gondang dan SMP Nusantara semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dohiron wa batinan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 1, tentang sejarah perkembangan dan cara penyebaran Islam di Indonesia. Simak materi hari ini sampai selesai, dan rangkumlah dalam buku catatan kalian. Sebagai presensi kehadiran, silakan like video ini dan tulis nama disertai kelas kalian di kolom komentar. Terima kasih. Bab 1. Sejarah perkembangan dan cara penyebaran Islam di Indonesia. A. Proses masuknya Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia dapat dipelajari dari dua sisi, yaitu sisi masa datangnya Islam ke Nusantara dan asal pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Masa masuknya Islam di Indonesia. Dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tahun 1963 dan dikuatkan dengan seminar yang sama di Banda Aceh pada tahun 1978, para sejarawan sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dibawa langsung dari Makkah. Dalam seminar tersebut menghasilkan 3 butir kesimpulan, yaitu 1. Ajaran Islam masuk ke Indonesia sejak abad 1 Hijriah atau abad 7 Masehi. 2. Agama Islam masuk ke Indonesia tidak melalui India, tetapi langsung dari Makkah. 3. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mewarnai Islam di Indonesia. Hasil seminar tersebut dengan tegas membantah pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-8 Masehi yang dibawa oleh pedagang Gujarat India. Bukti bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 adalah 1. Pada tahun 651 Masehi atau abad 7, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islamiyah yang belum lama berdiri. Para utusan sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. 2. Sir Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam menyatakan bahwa pada tahun 684 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan Arab. 3. Berita Cina dari dinasti Tang yang menyebutkan adanya rencana serangan orang-orang Tache pada tahun 674 Masehi terhadap kerajaan Holing atau Kalingga, yang diperintah oleh Ratu Sima. Sebutan Tache ditujukan untuk menyebut orang-orang Arab dan Persia. 4. Menurut Profesor Dr. Hamka, didasarkan pada hikayat Raja-Raja Pasai dalam sejarah Melayu. Menurutnya, seorang bernama Syekh Ismail yang berangkat dari Makkah menuju Samudera Pasai bertemu dengan Sultan Muhammad atau salah seorang keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Malabar. Keduanya berangkat menuju Samudera Pasai dan bertemu dengan Merasilu, yang setelah masuk Islam mengganti namanya dengan Malik al-Saleh. Gelar Al-Malik adalah gelar yang sering digunakan Raja-Raja Mesir. 5. Di negara Arab, pada abad 7 dan 8 Masehi telah berkembang paham atau mazhab di antara mazhab Syafi'i. Orang-orang yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam sebagian besar bermazhab Syafi'i yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, 2. Asal pembawa ajaran Islam di Indonesia. Di kalangan ahli sejarah terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa dan dari mana Islam dibawa ke Indonesia. Pendapat tersebut berkisar antara Gujarat atau India, Persia atau Iran, Mesir, dan Arab. Berikut beberapa pendapat pakar sejarah mengenai asal masuknya Islam ke Indonesia. 1. Snoak Hoorgroenje de Moket dari Belanda. Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat, India. Teori ini didasarkan pada penemuan berbagai batu nisan yang ditemukan di beberapa tempat di Nusantara, termasuk makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang mempunyai kesamaan bentuk dengan batu nisan di Cambau, Gujarat, India. 2. Sucipto Wirjo Suparto, sependapat dengan Snoak Hoorgroenje, bahwa Islam datang ke Nusantara melalui Gujarat, India. Hal ini dibuktikan dengan salah satu makam Raja Islam Samudera Pasai, Aceh Utara, yang nisannya terbuat dari marmer buatan Gujarat.
3. Hussein Jayadiningrat. Islam masuk ke Nusantara melalui Persia atau Iran? Buktinya adalah ejaan dalam tulisan Arab diistilahkan dengan bahasa Iran, yaitu Jabar atau Zabar untuk menyebut Fatah, Jer atau Zer untuk menyebut Kasroh dan Pes atau Pies untuk menyebut Domah. Begitu juga penulisan huruf Sin yang tidak bergigi, serta pemakaian gelar Syah bagi raja pada abad 15. 4. Alwi Shihab. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang Sufi Muslim Arab yang memasuki Cina lewat jalur-jalur bagian barat. Kesimpulan ini didasarkan pada berita Cina periode dinasti Tang yang menyatakan adanya pemukiman Sufi Arab di Cina yang penduduknya diizinkan oleh penguasa untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Kata Cina yang dimaksud dengan berita Cina adalah gugusan pulau-pulau timur termasuk Kepulauan Indonesia. Jadi jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah langsung dari Arab. 5. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Islam masuk ke Nusantara melalui Mesir dan Makkah. Pendapat ini didasarkan pada hikayat Raja-Raja Pasai dalam sejarah Melayu. Menurutnya, seorang bernama Syekh Ismail yang berangkat dari Makkah menuju Samudera Pasai bertemu dengan Sultan Muhammad atau salah seorang keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Malabar. Keduanya berangkat menuju Samudera Pasai dan bertemu dengan Murah Silu, yang setelah masuk Islam mengganti namanya dengan Malik al-Saleh. Gelar Al-Malik adalah gelar yang sering digunakan Raja-Raja Mesir. B. Perkembangan Islam di Indonesia. 1. Perkembangan awal Islam di Nusantara. Para sejarawan pada umumnya berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Pendapat itu didasarkan perkembangan perdagangan dan pelayaran di perairan laut sekitar Kepulauan Indonesia. Beberapa ahli sejarah yang mengemukakan pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara khususnya di Pulau Sumatera pada abad 7 di antaranya. 1. Sayyid Alwi bin Thohir al-Hadari Mufsi, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Sumatera pada abad 7 atau kira-kira tahun 650 Masehi. 2. Zainal Arifin Abbas, menjelaskan bahwa pada tahun 684 Masehi, seorang pemimpin Arab Islam yang berangkat ke Tiongkok telah memiliki pengikut di Sumatera Utara. Kota pelabuhan yang mula-mula disinggahi ialah Barus yang terletak di sisi barat Sumatera dan selanjutnya ke pesisir timur seperti Lamuri, Perlak, dan Samudera Pasai. Pembawa agama Islam ke Sumatera Barat diantaranya adalah Syekh Baharudin, sementara yang menyebarkan Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan seorang raja dari Lampung bernama Minakumalabumi yang mengislamkan masyarakat Lampung. Perkembangan Islam pada masa awal selain berkembang di Pulau Sumatera juga berkembang di Pulau Jawa. Catatan tentang masuknya Islam ke beberapa daerah di Jawa ini diperjelas dengan peristiwa sejarah berikut ini. 1. Datangnya utusan Raja Taceh dari Tiongkok ke Jawa Tengah pada tahun 674 sampai 675 Masehi. Menurut Profesor Dr. Hamka, Raja Taceh adalah Raja Arab Islam. Pada tahun itu ia mengirimkan utusan untuk mengunjungi kerajaan Kalingga pada zaman pemerintahan Ratu Sima. Kedatangannya bertujuan untuk melihat keadaan sebenarnya tentang situasi keamanan, kemakmuran, dan keadilan negeri tersebut. Namun demikian, ada kemungkinan sebelum utusan tersebut datang, sudah ada penduduk yang memeluk agama Islam. Hal ini mengingat adat kebiasaan saat itu bahwa kunjungan suatu utusan pemerintah ke pemerintah lain ada kaitannya dengan kepentingan warganya atau ideologinya di negara yang dikunjungi. 2. Adanya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran dekat Gresik, Jawa Timur. Adanya penanggalan Hijriah pada makam tersebut menunjukkan bahwa telah ada penduduk yang memeluk Islam mengingat penanggalan Hijriah adalah penanggalan Islam. 3. Prabu Mundingsari dari Pajajaran, Jawa Barat, yang memiliki sebutan Haji Purba telah masuk Islam pada tahun 1190 Masehi. Ia masuk Islam setelah berkenalan dengan orang Arab dalam pelayaran dagangnya. Haji Purba kembali ke Pajajaran setelah melakukan ibadah haji dan belajar agama Islam di Makkah. Perkembangan Islam di Nusantara selanjutnya adalah masa pengembangan. Pada masa ini pengembangan Islam dilakukan oleh para wali songo. Para wali ini mengajarkan Islam dengan cara damai melalui jalur pendidikan, sosial politik, ekonomi, dan kebudayaan. Tatanan sosial keagamaan dan pemerintahan lambat laun terbentuk dengan munculnya kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak, Pajang, Mataram, Banten, dan sebagainya. Berikut ini diulas secara sekilas tentang asal-usul dan biografi Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim. Nama asli atau kecil, Makdum Ibrahim As-Samarkandi.
Tempat lahir atau asal, Samarkand, Timur Tengah. Masa hidup, tahun 1368 sampai tahun 1419 atau abad 14 Masehi. Metode dakwah, melalui perdagangan dan memberikan pengobatan secara gratis. Karya atau peninggalan, pemodokan di Leran Gresik. Dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel. Nama asli atau kecil, Raden Rahmat. Tempat lahir atau asal, Campa. Masa hidup, tahun 1401 sampai tahun 1481 Masehi. Wilayah dakwah, daerah Ampel Denta, Surabaya. Metode dakwah, metode memberikan pengajaran dan menyerukan untuk meninggalkan, moh limo atau, moh main, moh maling, moh ngombe, moh madat, moh madon. Karya atau peninggalan, pesantren Ampel Denta. Dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. 3. Sunan Giri. Nama asli atau kecil, Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Jaka Samudra. Tempat lahir atau asal, Blambangan atau Banyuwangi. Masa hidup, tahun 1442 sampai tahun 1506 Masehi. Wilayah dakwah, Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Metode dakwah, melalui kesenian, gending dan permainan anak. Karya atau peninggalan, permainan, jelungan, jamuran, tembang lir-ilir, cubla suweng, gending asmorondono dan pucung. Dimakamkan di Giri Kedaton, Gresik, Jawa Timur. 4. Sunan Bonang. Nama asli atau kecil, Raden Makdum Ibrahim. Tempat lahir atau asal, Ampel Surabaya. Masa hidup, tahun 1465 sampai tahun 1525 Masehi. Wilayah dakwah, Kediri, Bonang, Tuban, Lasem, Rembang. Metode dakwah, melalui pemikiran filsafat, sastra, seni, gamelan. Karya atau peninggalan, suluk wijil, gamelan, tembang tombo ati. Dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. 5. Sunan Kalijaga. Nama asli atau kecil, Raden Said atau Raden Abdurrahman. Tempat lahir atau asal, Demak, Jawa Tengah. Masa hidup, tahun 1450 sampai tahun 1550 Masehi. Wilayah dakwah, pesisir utara Jawa Tengah atau Demak. Metode dakwah, melalui kesenian, pemikiran filsafat, wayang kulit. Karya atau peninggalan, seni wayang kulit, tradisi sekaten. Dimakamkan di Kadilangu, Demak. 6. Sunan Gunung Jati. Nama asli atau kecil, Syarif Hidayatullah. Tempat lahir atau asal, Cirebon. Masa hidup, tahun 1448 sampai tahun 1568 Masehi. Wilayah dakwah, pesisir Cirebon, Pasundan atau Priangan, Banten. Metode dakwah, melalui kekuasaannya sebagai penguasa. Karya atau peninggalan, situs kerajaan Banten. Dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati. 7. Sunan Derajat. Nama asli atau kecil, Raden Kosim atau Raden Syaifuddin. Tempat lahir atau asal, Ampel Surabaya. Masa hidup, 1470 Masehi. Wilayah dakwah, pesisir Gresik, Lamongan. Metode dakwah, memberi pertolongan pada masyarakat umum, menyantuni anak yatim, mengajak masyarakat untuk bergotong royong lewat kesenian. Karya atau peninggalan, suluk pituah, berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Dimakamkan di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 8. Sunan Kudus. Nama asli atau kecil, Jafar Sodik. Tempat lahir atau asal, Kudus. Masa hidup, tahun 1400 sampai tahun 1450 Masehi atau tahun 808 sampai 985 Hijriah atau berumur 150 tahun. Wilayah dakwah, Kudus, Sragen, Gunung Kidul. Metode dakwah, melalui seni dan budaya yaitu memadukan Islam dengan budaya lokal. Karya atau peninggalan, ornamen bangunan Masjid Kudus sebagai bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam. Dimakamkan di Kudus. 9. Sunan Muria. Nama asli atau kecil, Raden Prawoto. Tempat lahir atau asal, Muria. Wilayah dakwah, Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Metode dakwah, lewat seni, pertanian dan perdagangan. Karya atau peninggalan, lagu sinom dan... Sekian pertemuan pada hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Al-afwu minkum,
Ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.